Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, pencipta, penguasa, penggenggam segala apa yang ada, yang memberikan segala kebaikan yang ada pada diri kita, bukan karena kitanya yang hebat, tapi demi Allah, hanya karena Allah yang menolong. Sejatinya hamba kita tidak bisa apa-apa tanpa ditolong oleh Tuhannya. Maka semoga setiap kebaikan yang Allah berikan bisa kita jadikan jalan untuk tambah dekat kepadanya, menyiapkan bekal terbaik karena pasti akan pulang kepadanya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan mati Allah, insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab ini. Sebelumnya terima kasih dulu kepada pihak Dompet Al-Quran dan Mu'alaf Center Indonesia, insya Allah. Semoga ini juga menjadi pahala jariah bagi guru kita, Prof. Stefan Indra Wibowo, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dan sebelum itu, mari kita sempurnakan adab kita terhadap kitab ini kepada Syekh Mutaila Sakandari, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil musannif Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin saya bacakan dulu ya. Qala musannif fi Kitabil Hikam, kaifa yashruqu qalbun suwaru al-akwani untabi'atun fi mir'atihi am akfa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabah ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqa al-asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Artinya, bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya? Atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya? Atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih suci dari kelalaiannya, yang di sini diumpamakan dengan janabatnya? Atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus, yang dalam, padahal ia belum tobat dari kekeliruan-kekeliruannya. Bismillah. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari di hikmah nomor 13 ini menjelaskan bagaimana bisa orang ingin mengejar Allah, mendapat tenang dengan mengingat Allah, menjadi hamba-hamba pilihan Allah, menjadi kekasih Allah. Kalau apa? Kalau misalkan dunia ini masih terlukis dengan amat sangat jelas di hatinya. Dalam artian dunia itu masih benar-benar mendominasi hatinya. Orang bilang ada yang kayak gini, kok saya mah sholat kok, dan Allah adalah Tuhanku, Masya Allah. Dan ketika itu orang berkata, aku sudah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Disebutnya, diterjemahkannya sesederhana itu. Padahal arti ilah yang sebenarnya adalah segala sesuatu apapun yang mendominasi hati, sesembahan, ya. Sehingga misalkan contoh, sholat betul, tapi ketika ketinggalan sholat nggak nangis, ketika kehilangan jabatan dia nangis, maka berarti apa? Ilah di hatinya masih belum Allah, tapi jabatannya. Atau misalkan, iya sholat betul, iya dia dakwah betul, tapi ketika followernya berkurang, yang komennya nggak positif, dia hapus lagi, dia merasa jadi malas dakwah lagi, maka ya ilahnya berarti masih belum. Maka ini kita bicara ilah itu sesuatu yang benar-benar mendominasi hati kita. Dan punten ya, hati kita segitu-gitunya, sedangkan Allah adalah zat yang maha besar,
Terus kita campurin di tempat yang sempit itu, hati kita itu, ada harta kita, jabatan kita, rumah kita, uang kita, pasangan kita, semuanya. Terus ada Allah juga disatuin di situ. Gimana bisa akhirnya bisa ngerasa lega? Karena di tempat yang sesempit hati kita masukin segala macam hal. Sempit kan nggak enak, jadi sempit-sempitan. Kan Masya Allah. Dari situ harus berusaha kita pikirkan gimana caranya agar hanya Allah yang mendominasi hati kita. Dan di sini disebutkan gimana bisa kalau misalkan masih benar-benar ada penghalang, ya. Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan menghadap kepada Firaun untuk berdakwah, diajak, ya. Waktu syalailaha wa akhrajaduha. Disebutkan di situ di ayat Quran surat An-Nazi'at dari ayat 18, 19 dan 20, jika kau ingin benar-benar untuk supaya bisa mengenal Rabbmu, maka bersihkan dulu hatimu. Bahkan kita lihat ya, doa-doa nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka sebelum akhirnya memohonkan doa-doanya, banyak yang memohonkan ampun dulu kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23 nggak berkata, ya Allah, aku kan korban, engkau tahu aku udah nurut, tapi aku digoda oleh iblis sehingga akhirnya aku tergoda. Maka kenapa aku juga ikut dihukum? Enggak ngomong kayak gitu. Beliau dengan jelas berkata, Rabbana adzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh aku zolim sama diriku sendiri. Enggak mau nyalahin siapa-siapa. Udah saya aja yang zolim. Makin nunduk ke hadapan Allah, makin Allah tinggikan. Ya, tidak perlu nyalahin siapa-siapa. Dan ini salah satu sifat sekali lagi yang harus kita buang. Ada orang yang setiap kali ada masalah di kantornya, di sekolahnya, dimanapun, yang pertama kali dia lakukan adalah nyari dulu siapa yang salah. Ini salah siapa sih? Begitu udah dapet, langsung. Tuh kan udah gue bilangin, tuh kannya itu. Masya Allah, yang jadi masalah. Padahal setelah akhirnya ada yang disalahin, dia nambah soleh enggak, nambah banyak sujudnya enggak, nambah banyak amal solehnya enggak membangun. Ya, kita lihat orang-orang soleh terdahulu, nggak peduli siapa yang salah, ngaku, ya Allah saya yang zolim, udah gitu aja. Ya, jadi setiap kali ada masalah yang dia pikirin adalah gimana caranya aku bisa tambah dekat kepada Allah gara-gara masalah ini. Iya saya korban dan dia yang berbuat salah. Terus gimana? Balas dendam dan segala macam. Enggak, tenang aja. Ada Allah yang maha adil. Dia berbuat zolim, ada balasannya di sisi Allah. Kita yang jadi korban dosa berguguran. Dan kalau misalkan nanti di hari akhir juga kita nggak ditanya kelakuan dia. Kita ditanya kelakuan masing-masing. Dari Allah semuanya. Ya. Dari situ, yuk syarat kalau kita kalau mau hijrah, taubat dan segala macam, yuk kita tambah dulu, kita bersihkan dulu diri kita di sisi Allah. Ingat ya, bahkan salah satu syarat untuk taubat agar mau diterima oleh Allah itu kita mesti ngaku dulu. Ngaku, ya Allah, ini saya yang dosa, saya yang zolim, udah gitu aja. Nggak sibuk nyari siapa yang salah dan yang lain-lain. Nggak, udah, saya yang zolim. Ya, sibuk mencari mana yang bisa saya perbaiki di sisi Allah. Ya, dan juga kalau memang masih ada, soalnya terhalang kita sendiri kalau ada orang buat salah sama kita sebetulnya hanya pengen dia, iya saya salah, minta maaf, udah gitu aja kan. Sehingga kadang mau dia akhirnya ngebaik-baikin kita dan segala macam, enggak, kita perlu ucapan, iya saya salah. Ya, itu aja manusia. Ya, ini kita yang segitu banyak hutang salahnya kepada Allah, terus kita nggak mau ngaku salah. Ya, maka ini jadi pertanyaan. Ya, maka kita yuk mulai dari bersihkan diri dulu, bersihkan kesalahan kita dulu, bersihkan apa yang benar-benar masih salah di diri kita, karena itu menghalangi. Ya Allah, yuk mulai jaga hati kita ini tetap bersih. Bagi teman-teman terutama yang udah hijrah, udah tobat ceritanya, udah berusaha mendekat kepada Allah, bahkan sudah Allah titipkan ilmu, udah mulai ngaji cukup lama sehingga akhirnya sekarang kalau ditanya apa-apa tuh udah mulai tahu, oh ini hukumnya ini, oh kenapa tidak boleh karena begini, oh ini soalnya pada hadisnya bunyinya begini, oh soalnya ini ada di Al-Quran perintahnya begini, surat ini ayat segini, udah mulai. Terus misalkan pernah mengalami bahwa lagi pengen jalan ke masjid, ngelihat ada orang yang baru pulang malam-malam, sibuk nyari duit, gak pernah kelihatan di masjid, yang lain-lain. Jangan pernah sekali-kali kita mikir bahwa ya Allah, tuh orang nyari duit mulu, kapan mendekat kepada Allahnya. Sehingga akhirnya secara tidak sadar ngerasa bahwa diri ini udah lebih suci karena ibadah kita lebih banyak daripada dia. Nggak boleh teman-teman. Ya, kita nggak tahu ibadah dia di malam hari. Kita nggak tahu bagaimana tobatnya dia di malam hari.
Dan juga dia walaupun kelihatannya cuma kerja nyari duit, gak pernah ngelihat dia di masjid sholat, kita nggak tahu gimana mungkin dia jaga sholatnya ketika lagi sambil jualan hujan-hujanan di pinggir. Nggak ada yang tahu, demi Allah ya. Dan kalau Allah mau, bisa dia yang dibikin hidupnya bisa taat ibadah, kita yang dibikin kesulitan ya. Maka jangan sekali-kali kita ngerasa diri kita udah lebih baik, lebih benar. Enggak lah, enggak. Bahkan kalau kita ngelihat orang itu maksiat di depan mata kita, tapi kalau ternyata malamnya dia tobat di sisi Allah, terus Allah terima, kita nggak pernah tahu, teman-teman, insya Allah. Kalau misalkan dia ternyata tobat dan menurut turunnya air mata tobat nasuha seorang pendosa, itu jauh lebih mulia daripada sombongnya ahli ilmu dan ahli ibadah. Enggak lah, enggak sama sekali. Oh, aku memang lebih sering ke masjid, dia mah jarang ke masjid, tiap hari nyari duit dan segala macam. Kamu akhirnya bisa dapat kerjaan yang lebih enak waktunya sehingga kita bisa ke masjid, bisa ke kajian setiap pekan. Siapa yang ngasih? Allah. Oh, aku mah bisa ke masjid, kamu bisa ke masjid karena kerjaanmu lebih enak. Kerjaanmu lebih enak kenapa? Karena aku udah kuliah nyampe S1, nyampe S2. Yang bisa memampukan kamu sampai bisa dapat ilmu biaya untuk kuliah S1, S2 siapa? Allah juga. Kalau Allah mau, bisa orang yang dibikin punya duit, kamu nggak punya duit sampai boro-boro bisa sekolah. Ketika akhirnya orang nggak tahu salah beramal, dia nggak tahu apa kalau itu nggak boleh dalam agama, nggak pernah baca hadisnya kali. Kita yang pernah baca hadisnya, tahu ilmunya, apa karena kitanya pinter? Enggak, Allah aja yang nitipin ilmunya. Allah kasih kita waktu luang, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita kerjaan yang punya banyak waktu lowong. Akhirnya kita bisa baca kitab, bisa tahu bahwa itu nggak boleh, bisa pernah nemu hadis bahwa itu ternyata ada hukumnya dan segala macam. Allah yang nolong, enggak sama sekali kita yang jago, enggak. Ayo jaga diri, jangan sampai ketika akhirnya kita ngerasa udah lebih baik, lebih benar dari orang, kita nasihatinya pun dengan ngerasa menghardik, lebih tinggi. Dasar kamu tuh nggak tahu apa kalau itu tuh nggak boleh. Ada hadisnya tahu dan bla 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 segala macam. Naudzubillah kalau sampai menyakiti, sehingga orang akhirnya jadi trauma, jadi benci kepada Islamnya. Naudzubillah enggak. Ya, kita akhirnya bisa tahu Allah yang menolong. Ya, kalau ada yang pernah ngalamin misalkan di keluarga, saya mah capek mendakwahi orang tua, mendakwahi adik-adik, mendakwahi kakak, misalkan ada yang belum berkerudung, ada yang belum sholat, ada yang macam-macam. Kita sendiri yang udah sholat, udah kita ngasih tahu tapi nggak pernah digubris. Sama lah, bukan kitanya yang jago, Allah yang tolong. Kalau Allah mau, bisa semua anggota keluarga kita dibikin soleh, semuanya. Kita yang maksiat sendirian. Kita sekarang bisa pengen ngaji, pengen sholat, mulai hijrah, mulai kerudung syar'i, Allah yang tolong. Dan ketika Allah pilih di keluarga itu kita, bukan karena kita lebih mulia, enggak, tapi Allah ingin kita yang udah dikasih hidayah sama Allah, yuk sebarin hidayah itu, ajak orang lain, ajak keluarga kita, karena dirimu lebih soleh, enggak, Allah yang tolong. Kita pengen ke masjid, udah niat pengen ke masjid, masjidnya 5 langkah depan rumah, Allah nggak izinin nyampe, bisa nggak nyampe, ketabrak kayak pengkor kayak kepleset kayak apapun itu, nggak ada apa-apanya kita di sisi Allah. Maka kalau kita pengen benar-benar mendapatkan itu semua, ya bersihin dulu segala apa yang kesalahan di hati kita, ngaku dulu ini syahwatku, ini dosa aku, ini kesalahanku, sehingga Bismillah kita bisa akhirnya Allah tolong. Ketika akhirnya kita hijrah, kenapa ya kok hijrah kok malah ngerasanya lebih pahit dan segala bagaimana macamnya. Bahkan salah satu hal yang unik saya dapati ketika mempelajari Islam adalah cara pandang Islam terhadap masalah itu berbeda. Izin ya, karena saya dulu TK sampai SMA-nya sekolah Katolik dan sempat tinggal dengan nenek, keluarga besar kami beragamanya Buddha. Nah, di dalam agama-agama yang lain itu, masalah itu dipandang sesuatu yang harus dihindari. Sehingga akhirnya pun ada ajakan berbuat baik pun, dan betul memang ngajakin berbuat baik, tapi ada kayak ajaran bahwa kalau kita berbuat baik ya supaya orang nolong pas kita ada masalah. Kalau kita berbuat baik supaya orang gak nyari ribut sama kita. Kita berbuat baik ya supaya orang juga jadi baik sama kita. Ya. Jadi masalah itu sesuatu yang harus dijauhi. Ya. Walaupun ada ajaran untuk berbuat baik. Masalah dijauhi agar kita bisa bahagia. Kalau di dalam Islam unik. Ya. Seperti ini. Quran surat 29 Al-Ankabut di ayat keduanya. Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu wa hum la yuftanun. Ya.
Artinya kalau kita terjemahin secara bahasa kita santai ya, jangan kalian ngaku udah beriman, terus kalian nggak akan diuji gitu. Kan diuji. Makin beriman justru makin diuji. Bahkan ada Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 155, ayat 214. Walanabluwannakum bisyai, dan selanjutnya. Itu menceritakan walaupun ayatnya berbeda, tapi secara garis besar berkata bahwa jangan kalian mengaku bakal ke surganya Allah padahal kalian belum diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Ini ayat berbicara tentang orang-orang soleh terdahulu, tentang bagaimana diujinya Rasulullah, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Sampai di ayat 214 ya mereka tuh sampai nanya, "Mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah?" Ya. Kami udah segini taat ya, kami udah ngorbanin segala macamnya untuk Allah. Kapan Allah nolong? Ya. Tapi dengan akhirnya loh, kok ini makin taat malah makin diuji ya di dalam Islam ya. Malah makin kena masalah. Tapi di akhir ayat 155-nya Allah malah menutup dengan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabarnya? Di ayat 156 Al-Baqarahnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang yang jika mendapat musibah dia berkata, kami ini milik Allah dan akan kepadanya lah kami kembali. Jadi nggak cuman harta dan duit kita yang bukan milik kita, diri kita sendiri aja bukan milik kita. Ya, Insya Allah. Dan itu ya salah satu penyebab orang menderita paling awal itu adalah kapan? Ketika ngerasa milik. Contoh ya, kalau kalian punya motor, punya mobil di rumah, terus misal ya, mobilnya motornya hilang, sedih nggak? Sedih, nggak apa-apa. Ya. Tapi ada orang lain di desa Sragen, RT 3, RW 5, ada di situ namanya Pak Agus, motornya juga hilang. Kita sedih nggak? Enggak. Kenapa? Satu, nggak kenal, dua, bukan punya kita. Ya. Maka kapan kita bisa menderita? Tahap paling awalnya adalah ketika kita mulai ngaku, ini punya aku, ini milikku, hartaku, jabatanku, followersku, popularitasku, gitu. Ya. Padahal lupa bahwa sejatinya hanya titipan dari Allah. Punten ya. Kalau kita lagi di depan toilet, ada teman kita, bro, titip tas ya, aku mau ke WC dulu. Ya, silakan. Ketika akhirnya dia keluar dari toilet, tas yang tadi dititipin diambil. Kita sedih nggak? Ya enggak lah, orang bukan punya kita. Masa sedih ya? Nah kalau misalkan, kita kadang kayak gitu. Aslinya semuanya dari Allah, terus kita cuma dititipin kayak orang tadi mau ke WC gitu ya. Tapi kita ngerasa, masa orang pas keluar dari WC pengen ambil tasnya, nggak boleh, ini udah punya aku suka banget sama tas ini. Lah tadi mah nitip, dia cuma pengen ke WC sebentar. Masa kita sedih? Kan nggak mungkin. Atau misalkan, kita ngelihat tukang parkir di depan swalayan, lagi nangis, guling-guling gitu. Pas ditanya, Pak kenapa nangis? Iya, tadi mobilnya banyak, sekarang diambil-ambilin sama orang. Ya kan emang bukan punya Bapak, Pak. Emang itu mah titipan. Nggak pernah itu ilmu tukang parkir tuh Masya Allah. Benar-benar ngerasa semuanya punya orang, bukan punya kita. Maka ketika akhirnya hijrah nih benar, tobat benar. Tapi kok malah tambah sakit ya, kok tambah perih. Bismillah. Allah ingin membersihkan kita semua dari itu. Karena memang kebahagiaan yang didapat dari punya itu semua, harta, jabatan, dan segala macam, itu memang nggak langgeng. Ada orang baru beli handphone baru ya. Di tokonya masih senang. Dia keluar mall udah bisa langsung menderita lagi. Karena ngelihat iklan. Hari ini rilis handphone baru, harga lebih murah, spesifikasi lebih tinggi. Tahu gitu nggak beli yang ini. Mana ngutangnya masih nyicilnya 2 tahun lagi pula. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Gitu kalau bahagia dari punya barang. Ya. Kalau emang bahagia dari pasangan tampan cantik rupawan, ya, pasangan song dan song juga sampai cerai ya. Ya. Kalau emang bahagia dari harta jabatan, yang udah punya harta dan jabatan masih korupsi juga, ya. Ya udahlah tuh, bukan punya kita. Dan cara bahagia yang paling murni adalah dengan ya tadi menjadikan Allah nomor 1 di hati. Ya itulah Islam, berserah kan, dari kata aslama yuslimu, ya.
menyerah, benar-benar menyerah, benar-benar udah lillahi ta'ala kepada Allah. Di saat itu manusia bisa benar-benar bahagia seutuhnya. Ya. Nah, gimana untuk bisa benar-benar lepas dari semua hal yang udah kepalang nempel waktu kita belum dekat kepada Allah. Udah kepalang cinta sama harta kita, kepalang cinta dengan jabatan kita. Mau nggak mau, ibarat perangko yang udah nempel sama kertas, dicabut, sobek kan. Semua hal yang udah terlalu menempel di hati kita, dicabut, sobek, luka. Walaupun benda itu amat sangat berguna. Contoh, kalau kita kajian suka ada mikrofonnya ya. Bayangin kalau mikrofon yang berguna itu, kalau nggak ada alat itu nggak akan kedengeran ke belakang. Ya. Tapi kalau benda mikrofon itu nempel sama tangan saya, repot. Gitu. Mau cuci tangan susah, mau mandi susah, mau salaman susah, mau cebok susah. Coba ya. Kalau bendanya nempel, padahal benda itu bermanfaat. Maka kalau ada suatu hal yang benar-benar kita tempelin, benar-benar di hati kita, siap-siap untuk luka ya. Sejatinya mah punya apa-apa, dan kita lahir nggak bawa apa-apa, sepasang baju pun juga enggak. Gitu ya, telanjang. Ya, masa pulang-pulang bawa dosa. Masih ada dosa, tapi masya Allah kabar baiknya Allah ampunin. Ya, kita nggak sebegitu durhakanya kan. Kita tidak sebegitu pengkhianatnya kan ke hadapan Allah. Ya, masya Allah. Maka dari situ, yuk kita fokuskan kepada Allah, membersihkan segalanya itu semua dari hati, supaya akhirnya bisa benar-benar Allah yang berkuasa di dalam hati kita. Bismillah insya Allah ya. Dan ini adalah bahasan di nomor 13 ya. Sehingga balik lagi dari ayat-ayat yang tadi dibacakan, akhirnya kita bisa benar-benar lepas berbuat baik murni hanya kepada Allah saja, bukan karena yang lain. Ya, nolongin orang karena Allah suka, udah begitu aja. Ya, kita pernah bahas ya di dalam Islam, kalau misalkan ada orang tua begitu melahirkan bayinya yang masih merah itu langsung dibuang ke tempat sampah. Ya, terus udah dibuang. 30 tahun kemudian, qadarullah, si bayi tersebut Allah jadikan konglomerat orang kaya. Terus orang tua yang dulu ngebuang si anak itu ke tempat sampah datang. Nah, ini kami orang tuamu, minta duit dong. Coba, nggak pakai babi, bu, datang langsung minta duit. Karena anaknya jadi orang kaya. Menurut Islam, kasih atau jangan? Kasih. Ya. Maka ketika kita bicara seperti itu, loh kok ini kan orang ini udah ngebuang aku ke tempat sampah dan yang lain-lain. Nah, kita berbuat baik kepada orang tua karena perintah Allah. Karena Allah suka, bukan supaya dia sayang sama kita dan lain-lain. Bismillah. Tapi kan dia jahat kok. Ya dia meninggal ada tanggung jawabnya di sisi Allah kalau tidak ditobati. Ya, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Berbuat baik juga akhirnya karena Allah suka. Udah, gitu aja. Bukan karena macam-macam. Ya, maka dari situ bismillah, ketika kita ingin kembali kepada Allah, bersihkan dulu itu semuanya ya. Dan kadang ditolong sama Allah. Kita nggak sanggup nih untuk ninggalin teman-teman kita waktu dulu sebelum hijrah. Maka gimana caranya? Kadang Allah tolong dengan dibikin teman-teman kita yang dulu itu jadi bete sama kita, malas main sama kita. Ya, jadi dia mau udah nggak asik kan ngaji mulu, udah jangan diajakin kumpul. Mungkin hati kita akan sedih, tapi sejatinya punten ya, dari sudut pandang akhiratnya seolah-olah kayak yang ngajakin ke nerakanya dijauhin dulu. Dibikin jadi mereka nggak mau ngajak-ngajak lagi. Ya. Dan bukan berarti kitanya juga musuhin, jaga jarak aja. Hingga suatu saat kita sudah bismillah siap, tambah dekat kepada Allah, kita bisa kembali kepada mereka, ngajakin yuk teman-teman. Dakwah kepada mereka, jadi kebaikan buat mereka. Ya, nggak masalah, tenang aja. Ya, kita lanjutkan itu ada Masya Allah kita ini kita sambil baca kitab nih set Masya Allah Alhamdulillah. Selanjutnya di situ disebutkan juga ada ayat Al-Quran ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah ini potongan dari Quran surat kedua Al-Baqarah. Ini ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran ya, satu halaman satu ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 282. Sebetulnya ini tentang hutang piutang ya, tapi ditutup oleh Allah dengan bacaan, dengan firman-Nya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa artinya? Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang akan mengajarkan kepada kamu. Sehingga bismillah nih, kok oke, aku telat hijrahnya, aku telat belajar Islamnya, dan ilmu begitu besar, begitu banyak, gimana caranya supaya aku bisa sanggup? Yuk, tingkatin takwa kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Mulai dari mana kok? Oke, mulai 5 waktu dulu. Kok 5 waktu udah nggak pernah bolong nih? Gimana? Ya udah mulai duha.
Kok duha 6 bulan terakhir udah nggak pernah bolong nih, ya udah mulai tahajud. Kok sekarang benar-benar udah hijab syar'i, nggak pernah buka aurat lagi, Insya Allah selain di rumah sendiri di hadapan orang tua, keluar udah selalu syar'i. Ya udah terus mulai puasa Senin Kamis, pokoknya terus tingkatin takwa, nanti Allah yang ngajarin kamu. Ya, karena ketika punten ya, misalkan guru-guru kita yang misalkan orangnya ternyata beliau-beliau itu mu'alaf, tapi ternyata lebih paham tentang Islam, bisa jadi karena mereka lebih bersungguh-sungguh ningkatin takwanya. Makanya Allah yang titipkan ilmunya. Bismillah. Ya, dari situ. Dan di bawahnya dijelaskan ada hadis dari Rasulullah SAW bersabda, "Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam." Siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum ia ketahui. Ya, ini petunjuk nih, Masya Allah. Kita tahu kita akhirnya mulai ngaji nih. Oh, oke, mulai bisa Iqra beres, mulai bisa baca Quran. Oh, ternyata Quran ada terjemahannya. Mulai beres baca terjemahannya. Oh, mulai baca tafsir. Ya, udah gitu udah mulai baca tafsir, ternyata tafsir banyak. Dari yang paling kecil dulu, tafsir Jalalain, ya. Oh, ternyata masih ada tafsir yang lain, Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir at-Tabari, atau karya Buya Hamka ulama Indonesia, tafsir Al-Azhar, ya. Dan juga ada tafsir Imam Al-Qurtubi. Masya Allah begitu banyak. Ya, maka udah mulai belajar segitu banyak, akhirnya mulai belajar kitab hadis. Mulai dari mana nih? Arba'in Nawawi tipis. Mulai masuk Riyadhus Shalihin. Mulai masuk lagi ke fikih Bulughul Maram. Ternyata ada yang lebih baku, kitab yang 6, Kutubus Sittah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Di total sekitar 40 ribuan hadis. Belum selesai dibacanya. Belajar ternyata, oh, hadis Bukhari yang 7 ribuan hadis ada penjelasannya yang paling lengkap. Contoh dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam besar Masya Allah, di kitab Fathul Bari. Terjemahannya aja 37 jilid. Ya. Imam Muslim pengen baca untuk supaya paham syarahnya. Ada dari dari Imam Nawawi, panjang juga. Oh, udah gitu pengen belajar sahihnya kitabnya Imam At-Tirmizi. Ada penjelasan enggak syarahnya? Ada dari Syekh Al-Mubarak Furi. Ya, di kitabnya Tuhfatul Afwazi. Masya Allah lebih tebal lagi. Mulai belajar ilmu sejarah yang paling lengkap, Bidayah wa Nihayah, kitabnya Imam Ibnu Katsir yang terjemahannya aja 22 jilid. Itu Masya Allah ilmu sebegitu luasnya. Mulai belajar bahasa Arab, dimulai dari Jurumiyah, ya, kitab Jurumiyah. Lama-lama naik kitab Al-Mutamimah, lama-lama menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Begitu banyak ya. Maka begitu luas ilmu, Masya Allah, gimana kita akhirnya bisa ngerti semuanya. Allah yang tolong. Dan kata Nabi seperti ini, kamu kalau siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum ia ketahui. Man amila bima amila, man amila bima alima, warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Jadi kata Nabi begitu. Yuk amalin yang udah kita tahu, nanti Allah ajarin hal-hal yang lain kamu belum tahu. Karena punten ya, ngaji tiap hari, tapi kita nggak pernah amalin. Iya, tiap hari dicatat tiap hari. Tapi semuanya cuma dicatat, nggak pernah diamalin. Ya, nanti datang ilmu baru yang lama kehapus hilang. Gimana caranya supaya akhirnya nggak pengen hilang? Setelah tahu, amalin. Tahu, amalin. Tahu, amalin. Kalau sudah itu yang kita lakukan, nanti ilmu-ilmu baru akan bisa masuk ke kepala tanpa menghapuskan ilmu-ilmu yang dulu udah dipelajari. Amalin, ya. Ya benar. Kita mah kadang punten ya, bukan bicara ngamalin aja. Kita kadang ngaji juga nggak selesai ya. Terjemah, jangankan bicara baca tafsir sampai selesai. Kadang bisa jadi ada umat muslim yang sampai hari ini belum pernah baca minimal terjemahan Al-Fatihah sampai Anas. Apalagi tafsir. Ya. Mulai ngaji kitab hadis. Arba'in Nawawi aja sampai sekarang nggak beres-beres, cuma 42 hadis. Oke, mulai masuk kitab Riyadhus Shalihin. Ternyata baru bab 1 doang, udah ganti kitab yang lain. Nggak pernah khatam kita itu belajar. Mulai belajar Jurumiyah, nyampe makanya baru bahas masalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, udah belum dilanjut lagi. Nggak khatam, udah lanjut kitab lain lagi. Ya, yuk lah, minimal khatamin. Baca sirah, ya udah tahu, usah sekali ikut kajian sirah. Dan gitu baca kitabnya cuman baru beberapa bab, dipilih-pilih. Enggak, yuk biar sempurna. Salah satu adabnya adalah yuk kita khatamin. Bismillah. Sehingga akhirnya ya Allah mau tadi sebagaimana sabda Nabi. Yuk kalau kamu udah mulai tahu, amalin. Biar ketika mulai ngaji lagi, ilmu barunya tidak menghapuskan ilmu yang lama. Ya, bismillah. Sambil tadi ketika mulai mendekat kepada Allah, bismillah. Ya, agar supaya
Allah bisa benar-benar tetap di hati bercokol sebagai yang nomor satu, kita aja bersih-bersih dulu. Kita nggak sanggup bersih-bersih hati, Allah yang tolong. Dibikin teman-teman yang dulu maksiat bareng nggak jadi males main sama kita. Dibikin jadi akhirnya mereka, dibikin jadi akhirnya harta-harta yang begitu mendominasi hati, dibikin kita ditipu dan yang lain-lain. Nggak masalah, tenang aja. Balasan yang akhirnya Allah akan kasih di sisi Allah lebih besar. Sehingga ini juga harus menjawab ya. Karena kadang masih ditanyakan, oh kenapa ya ada orang maksiat terus kok tetap tambah kaya? Kita yang udah nurut, sholat, jongkeng-jongkeng, tapi tetap malah hidupnya sulit, berat, Masya Allah. Maka tenang aja. Karena diberikan dunia bukan berarti dimuliakan, diambil dunia bukan berarti dihinakan. Ya, kan bukan tanpa alasan Allah ngambil contohnya Fir'aun di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena apa yang nggak dipunyai oleh Fir'aun? Diriwayatkan hidupnya 400 tahunan. Raja, istri soleha, berkuasa, kaya, tajir melintir. Dan juga bahkan diriwayatkan sakit nggak pernah, demam nggak pernah, batuk pun seumur hidup nggak pernah. Apakah mulia? Enggak, hina. Terbukti nggak ada orang tua pengen ngasih nama anaknya Fir'aun. Tapi kita lihat ya bahwa ada orang yang ngasih nama anaknya Ayub. Padahal siapa Ayub itu? Salah seorang Nabi Allah, Ayub alaihissalam. Yang padahal diuji hidupnya adalah sempat 18 tahun kena penyakit kulit sekujur tubuh. Dan pas kena penyakit kulit, 12 anak kandungnya meninggal barengan. Punya ladang kena wabah semua, layu semuanya. Punya hewan ternak kena wabah semuanya, mati semuanya. Apakah jadi hina? Enggak, mulia. Tenang aja. Dia dikasih dunia bukan berarti dimuliakan. Enggak usah sirik. Ya, karena yang didapat juga cuma setetes. Kalau akhirnya diambil dunianya, nggak usah sedih. Yang diambil juga cuma setetes. Kita tahu kan, Nabi ketika menjelaskan dunia itu seperti apa, beliau seolah mencelupkan kelingkingnya ke dalam lautan, samudra, maka lihatlah ini dunia yang nempel, dunia itu cuma ini air yang nempel di sini. Sisanya adalah nikmat di akhirat nanti. Ya. Dan di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya diriwayatkan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa karena dunia ini nggak ada artinya di sisi Allah. Kalau dunia ini ada artinya lebih baik atau seimbang artinya dengan sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir pun nggak akan dikasih minum walau hanya segelas pun. Apa maksudnya? Saking dunia ini nothing banget di sisi Allah, nggak ada apa-apanya. Makanya kalau ada orang yang maksiat kayak gimana pun, kafir segimanapun, nyembah berhala kayak gimana pun, tetap Allah kasih dunia. Silakan. Kenapa? Nggak ada artinya. Balasan yang akan Allah berikan bagi orang-orang beriman nanti jauh lebih nikmat daripada sekedar dunia. Banyak sekali yang diceritakan tentang itu. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, diceritakan ketika sedang berjalan dengan para sahabat, ada bangkai anak kambing cacat. Udah sama kambingnya masih anak kambing, udah gitu udah jadi bangkai, dan anak kambingnya itu cacat pula. Diangkat bangkai kambingnya oleh Nabi. Siapa yang mau benda ini? Siapa yang mau ini? Kata sahabat yang lain. Itu, ya siapa yang mau wahai Nabi? Kalau misalkan masih hidup aja kami nggak mau, apalagi udah jadi bangkai. Ya, maka apa? Komentar Nabi Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, maka beginilah dunia di pandangan Allah. Tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing cacat tersebut. Masya Allah. Ya Allah. Bukan berarti nggak boleh punya dunia ya. Silakan, mau jadi kaya boleh, mau jadi orang punya jabatan boleh. Tapi juga harus tetap Allah yang bercokol di hati nomor satu. Ya, jangan-jangan sekali-kali ngerasa diri ini tadi ya sudah lebih soleh, lebih mulia daripada orang lain. Enggak. Allah yang tolong, Allah yang mampukan, bukan kitanya yang hebat. Jangan sampai iya kita mah dakwah, tapi kadang ngerasa diri lebih tinggi, orang yang didakwahi dapat manfaat, kita malah jadi dapat dosa gara-gara kesombongan di hati kita. Ya, yang harus kita tanya setiap hari adalah, aku yang hebat atau Allah yang nolong? Allah lah yang nolong, bukan kitanya yang hebat. Ya. Bismillah ya, mungkin sisain waktu segitu dulu untuk masuk ke sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan jadi manfaat dan kebaikan. Tafadhol dikembalikan dulu kepada host kita, Ustaz Puji. Oke, baik. Terima kasih Ko Denis atas pencerahannya ya, terkait materi dari kitab Al-Hikam ini yang ke-13. Tentunya dari sini kita banyak
mendapatkan hikmah ya dari poin-poin tadi, cerita-cerita yang disampaikan ataupun tausiah-tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin di sini ingin bertanya, sekali lagi silakan bisa tulis di kolom chat komentar. Apakah itu Bapak Ibu yang sekarang menonton di Zoom, kemudian juga ataupun di sosial media lain ataupun di WhatsApp group ya. Kita juga ada WhatsApp group kajian para jamaah di DEKI yang memang setia mengikuti kajian-kajian di DEKI. Nah, tapi sebelum itu juga tadi yang saya sampaikan, silakan bagi yang belum mengisi daftar kehadiran dari kajian ini bisa mengisi kehadiran melalui link Zoom yang sudah melalui Google Form, link Google Form yang sudah di-share oleh admin di kolom chat komentar. Nah, insya Allah mudah-mudahan atas langkah kita meniatkan untuk mengikuti kajian ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di malam-malam ini ya. Nah, mudah-mudahan tercatat sebagai pahala. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang muncul dari teman-teman di WhatsApp ya, WhatsApp group. Ada pertanyaan kok, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar ikut merasakan kebahagiaan ketika orang lain merasakan atau mengalami nasib yang baik. Nah, sedangkan nasibnya tersebut itu juga berdampak di kita. Nah, contohnya ini ketika dia mengalami kenaikan jabatan itu, tapi di sisi lain tidak justru membuat kita misal turun jabatan. Nah, jadi nasib baiknya orang malah membuat kita bernasib buruk. Nah, ini bagaimanakah cara menyikapi agar kita memiliki prasangka ataupun kesenangan yang sama dengan teman kita yang mengalami hal baik itu. Nah, sedangkan kondisi kita pasti kan berbalik dengan itu ya, yang memang itu bisa jadi sangat sulit ya untuk merasakan kebahagiaan juga. Nah, kurang lebih seperti itu kok. Ini pertanyaan muncul dari WA Group. Monggo bisa dijawab. Baik, bismillah. Gimana caranya kita ikut bahagia sama nikmat yang orang lain terima, apalagi kalau nikmatnya itu membuat kita jadi kehilangan nikmat yang lainnya, Insya Allah. Seperti dia naik jabatan, dan untuk dia naik jabatan, kita jadi harus turun jabatan. Gimana caranya? Maka harus diganti dulu definisi nikmat sama musibahnya. Ya, selagi definisi nikmat adalah ketika keinginanku terkabul, terus nggak terkabul, kita stres. Tapi definisi nikmat yang asli adalah apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Udah gitu. Oh, ini secara hawa nafsu emang nggak suka nih. Aku turun jabatan. Tapi bisa jadi itu pertolongan Allah. Selagi kita dapat jabatan, kita nggak lebih amanah dari dia. Kita malah tambah jauh dari Allah. Kita nggak ingat kepada Allah. Gara-gara turun jabatan jadi mulai sholat. Itu nikmat yang sebenarnya. Kenapa kita berat nerimanya? Kita segitu cintanya sama dunia itu. Kita segitu ngerasa miliki di jabatanku, padahal tadi udah tahu cuman dititipin, makanya kita sakit ya. Padahal kita diturunin jabatan, dunia ini cuman pembagian jabatan, ada yang jadi kiai, ada yang jadi presiden, ada yang jadi karyawan. Siapa yang paling beruntung? Ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya ya. Mau dia presiden, mau dia artis paling terkenal, paling banyak duitnya juga jadi presiden pula misalkan ya. Ibarat Raffi Ahmad dicampurin Pak Jokowi, dicampurin Rafathar, dijadiin semua nikmat itu ada pada diri satu orang. Tapi itu membuat diri kita jadi tambah jauh sama Allah. Rugi, musibah atau itu mah. Ya. Dan apa definisi musibah yang asli? Ya tadi sebaliknya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Ya. Ternyata kita yang naik jabatan, tapi gara-gara naik jabatan itu kita tambah jauh dari Allah. Musibah itu. Ya. Kita yang makin. Jadi kenapa berat? Punten ya, bisa jadi karena kita segitu cintanya sama dunia, begitu ngegenggam milik, udah ngelekat banget di hati, saking cintanya makanya kita sulit untuk bahagia ketika ada orang lain dapat nikmat. Gimana biar bisa bahagia? Lepasin dulu itu semua ya. Bismillah, awalnya pahit, yang ketangkep, kenapa aku doang yang dipenjara, yang korupsi 10 orang yang ditangkap KPK cuman aku, akhirnya jadi dia yang taubat, yang lain masih korupsi, dia yang nikmat, yang 9 berarti malah musibah. Walaupun sampai meninggal korupsinya nggak pernah ketahuan, yang 9 lain enggak, rugi. Ya,
Bismillah. Ketika akhirnya Bismillah udah mulai paham ke arah sana, ya, terus pengen jadi supaya benar-benar bisa ngerasain nikmat bagi orang lain. Gimana lagi caranya? Izin, upayakan kita yang jadi jalan nikmat bagi orang tersebut. Contoh, ya, bentar lagi mungkin kita akan ketemu Ramadan, insya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan umurnya. Orang bilang resesi 2023 masih sulit segala macam, lihat aja nanti Ramadan pasti tetap kebanyakan makanan. Kita banyak undangan bukber kebanyakan makanan nggak habis. Kita dibungkusin padahal tahu di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak akan dimakan, udah kenyang banget, bakal jadi sampah. Tapi karena kita nggak enak nolaknya, kita bawa di lampu merah, ada yang lebih butuh. Kita kasih ke bapak-bapak, misal, Pak, punten, ini ada makanan. Dan si bapak itu menerima sambil tersungkur, Masya Allah deh, terima kasih, bapak udah lapar, dikirain nggak akan makan hari ini. Bapak doain, semoga adik rezekinya lancar, dimuliakan Allah, karirnya melejit, rezekinya barokah, pasangan soleh-soleha, anak soleh-soleha. Tulus didoain kayak gitu. Gimana rasanya? Seneng nggak? Seneng. Padahal apa sih yang kita kasih? Cuman sesuatu yang kita nggak butuh dan bakal jadi sampah. Kok bisa seneng? Karena itu kebahagiaan yang Allah ridho. Kita yang jadi kebaikan bagi orang lain. Kita berhasil kan? Senang di saat orang lain senang. Ya. Karena kalau kita nyari kesenangannya dari sesuatu yang tidak abadi, yang bisa hilang, contoh handphone baru, iya senang paling berapa bulan, ya. Mobil baru, iya senang paling berapa bulan, ya. Naik jabatan, iya senang paling berapa bulan, sama, nggak langgeng kan? Terus sekali lagi, nikmat itu bukan itu. Definisi nikmat dan musibahnya harus kita ganti dulu. Nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Musibah adalah apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Enggak rugi. Kemudian naik jabatan. Yang rugi itu kalau tambah jauh dari Allah, udah gitu aja. Yang beruntung adalah yang bisa jadikan apapun jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Denis Jazakallahu khairan katsiran atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di grup WhatsApp, nah, ataupun juga yang Japri ya WhatsApp tadi ke admin. Nah, di sini insya Allah juga nanti di kajian kita kali ini kita upload ya di YouTube Dompet Al-Quran Indonesia. Nah, silakan ketik aja di YouTube Dompet Al-Quran Indonesia. Jadi insya Allah kajian-kajian sebelumnya juga sudah kita upload di sana, termasuk nanti kajian ini. Nah, sehingga kalau ada mungkin materi atau pertanyaan-pertanyaan yang dirasa perlu untuk diulang ataupun bisa di-play sambil santai, itu silakan bisa kunjungi YouTube Dompet Al-Quran Indonesia. Nah, selanjutnya ini pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Lisa dari Jakarta ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ketika sedang mendapatkan ujian, terkadang berpikir bahwa ujian itu adalah bentuk hukuman yang diberikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Apakah pemikiran itu salah Ustadz? Jika salah, mohon diluruskan Ustadz. Terima kasih. Mangga, kalau Denis bisa. Baik, Bismillah. Mau mikir seperti itu nggak apa-apa. Asal syaratnya satu. Ketika ya Allah, ini kayaknya azab nih ya, gara-gara dosa saya yang waktu itu. Nggak apa-apa mikir kayak gitu. Yang penting satu, setelah itu jadi tambah dekat sama Allah. Nggak apa-apa. Ya. Daripada ini kayaknya bukan azab sih. Kayaknya Allah pengen ninggiin derajat gue nih. Emang gue orang mulia sih di sisi Allah. Akhirnya tambah jauh dari Allah. Rugi. Ya. Jadi silakan mau mikir kayak gitu nggak apa-apa. Ya. Tapi yang penting tadi, hamba yang paling beruntung adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Nggak apa-apa. Ya. Karena memang sejatinya kepahitan itu memang ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa pasti ninggiin derajat di sisi Allah. Ya. Dan memang memang ada bedanya. Bedanya azab sama ujian. Azab itu diundang dosa. Ujian itu untuk meninggikan derajat. Tapi memang ahsannya kalau kita berusaha pengen jadi hamba yang tambah dekat kepada Allah, kalau ke diri kita mikirnya, ya Allah pasti ada dosa nih kalau yang makanya saya dapat kepahitan ini. Akhirnya dia sibuk memperbaiki diri. Jangan kayak gitunya ke orang. Oh, lu ada masalah ya, lu sih banyak dosa, diazab tuh sama Allah. Jangan kalau ke orang, kita nggak tahu amalan dia. Dan kalau ke orang kita mikirnya, ya Allah dia lagi sulit banget. Pasti Allah ingin memuliakan, meninggikan derajat dia. Kalau ke diri jangan kayak gitu. Ya Allah ini berat banget. Pasti saya pengen dimuliain sama Allah nih. Pasti saya orang mulia di sisi enggak lah. Ya, jadi nggak apa-apa silakan kalau mikir gitu. Yang penting tadi efeknya apa setelahnya? Tambah dekat kepada Allah atau enggak? Kalau iya, mah enggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Oke, baik. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran Ko Denis atas jawabannya ataupun tanggapannya. Oke, sebelum nanti ke pertanyaan selanjutnya, enggak dari Bapak Ibu yang hadir di kajian Zoom kita pada malam kali ini bisa mengisi presensi kehadiran yang di-share oleh admin di kolom chat ya. Silakan klik link Google Form itu kemudian isi presensi kehadiran. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Yang selanjutnya ini dari Ibu Fitriana atau Ibu Fitrina ya, Ibu Fitrina. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada tanda-tanda Allah menerima taubat dan mengampuni dosa masa lalu kita? Terima kasih. Enggak, Ko Denis. Baik, Tanda-tanda Masya Allah Allah. menerima Apakah taubat. ada tanda-tanda Allah menerima tobat, mengampuni masa lalu kita? Di beberapa riwayat ada ya. Tapi kalau kita mau coba rangkumkan, salah satu ciri kalau tobat kita diterima adalah kita jadi benci dengan kemaksiatan kita yang dulu. Jangankan perbuatannya pengen kita ulangi lagi. Kita bahkan kalau ingat jijik sama diri kita sendiri. Bahkan ketika kita tahu dulu kita ngelakuinnya di lokasi itu, kita mendingan milih lewat jalan lain daripada lewat situ lagi. Ada yang nyampe kayak gitu. Ya. Jadi ketika dengan merasa tidak menyukai lagi perbuatan buruk tersebut, maka bismillah, mudahan itu tanda Allah menerima tobatnya. Yang kedua, selanjutnya apa? Akan jadi lebih mudah melakukan ketaatan. Dulu asa berat banget pengen mulai sholat 5 waktu. Tapi sekarang, nggak usah pakai alarm juga tetap bangun subuh, berjamaah di masjid, terutama kalau yang laki-laki ya, tepat waktu berjamaah di masjid. Dulu kayaknya susah banget pengen baca Quran. Sekarang malah kalau ada waktu luang pengen ya. Dulu kayaknya males banget ikut kajian. Sekarang mah kalau ada waktu, bahkan nyempetin waktu buat ikut kajian ya. Beberapa janjian pengen main sama teman karaokean di cancel demi ikut kajian. Masya Allah. Mudah-mudahan itu jadi suatu pertanda. Allah mudahkan terus berbuat baik. Allah buat kita benci dari perbuatan kita yang lama. Bismillah. Kalau itu sudah terjadi, Bismillah. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Dan itu baru sedikit sih dari beberapa hal yang kami ketahui untuk bisa tanda diterima. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan perasaan itu dulu sehingga akhirnya kita bisa terus tambah istiqomah. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran Ko Denis atas jawabannya. Jadi tadi ya terkait taubat ini memang setidaknya kalau kita sudah benci ya ataupun menyesal ya terhadap dosa-dosa kita, itu Allah membuat kita benci tadi ya terhadap apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, gitu ya tanda-tandanya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Teh Aida Fitriani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf sebelumnya izin bertanya, bagaimana kita dapat berdamai dengan diri sendiri dan yakin kalau segala sesuatu itu kehendak Allah? Dan bagaimana meyakinkan kita ketika kita takut dengan masa depan kita akan seperti apa, sedangkan hati kecil meyakinkan jangan takut, tapi tanpa dipungkiri rasa itu takut itu tetap muncul. Nah, saya harus bagaimana Ustadz? Syukron jazakumullah khairan katsiran. Baik, Enggak, bismillah. Gimana cara ya. damai sama diri sendiri atau takut dengan masa depan, padahal mah dalam hati mah pengennya yakin. Kayak gimana? Kalau nggak damai juga tetap aja ada masalahnya. Ya, mendingan damai ya. Pengen takut, tetap aja tetap terjadi masalahnya, musibahnya, hidup tetap jalan. Kalau kita mau pikir lagi, sudah berapa kali masalah yang kita lalui selama puluhan tahun hidup, enggak tuh, sampai sekarang masih hidup aja, bahkan tambah gemuk, ya. Bahkan ternyata malah tetap sekarang tinggal dengan kebaikan, ya, Insya Allah. Ya, banyak fokus-fokus memikirkan apa yang udah Allah kasih daripada apa yang Allah belum kasih. Karena Allah kalau belum ngasih tuh bisa jadi karena itu bakal buruk buat kita kalau dikasih ke kita. Sedangkan betapa banyak hal-hal yang kita butuh, tapi kita nggak pernah minta, tapi Allah tetap kasih. Kita butuh ngedip, bayangin kalau ngedip itu kita mesti berdoa dulu kepada Allah. Repot sekali, ya Allah mata perih, ya Allah pengen ngedip. Enggak, tetap aja. Ya, kita makan segala macam nggak ngerti betapa sulitnya itu lambung menyerap, mengolah itu semua oleh usus, vitamin, nutrisi, mineralnya diserap semua lalu disalurkan ke bagian tubuh yang membutuhkan oleh aliran darah. Semua terjadi, ribet prosesnya, tapi tanpa kita minta, lancar, kadang sambil maksiat kita.
Coba kalau semuanya Allah aturin, nggak Allah aturin, makan wortel keluarnya wortel, nggak dapat nutrisi dan segala macam, repot sekali, masya Allah. Ya, oksigen segini banyak udara yang ada di ruangan kita, ada kentut orang, ada bau apa dan segala macam. Tapi si paru-paru ngerti, yang diserap cuman oksigen saja. Ada prosesnya itu secara kimia, ya. Bahwa di darah itu ada hemoglobin, dan hemoglobin secara kimia lebih mudah berikatan dengan oksigen. Makanya kita ngirup apapun aja di udara nggak cuma ada oksigen, tapi tetap yang diambil oleh darah di dalam paru-paru tetap adalah oksigennya dan dialirkan ke seluruh tubuh. Dan itu semua terjadi tanpa minta dan kadang sambil maksiat. Makanya ada orang-orang soleh terdahulu kalau ditanya siapa itu Allah, beliau menjawab, Allah adalah yang tetap memasukkan udara ke dalam ventilasi udaraku, kamarku, padahal di dalamnya aku sedang bermaksiat kepadanya. Nah, nggak damai. Terus masalahnya selesai gitu kalau nggak damai. Tetap terjadi kesulitannya. Ya udah damai aja, rugi kalau nggak damai. Takut nggak takut tetap kejadian ke depannya. Mendingan slow insecure daripada insecure. Udah gitu ternyata kata psikolog, setiap kali kita takut dengan masa depan, ya ternyata hanya 15% dari yang kita takutin terjadi setelah di statistik ya. 85%-nya nggak pernah kejadian. Kejadiannya belum tentu kejadian, kita udah stres duluan. Rugi lah. Kalau pengen ada doanya, ada ya di dalam zikir pagi petang al-masurat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minta dijauhkan dari hammi wal hazan. Itu sama-sama gelisah kalau diartikan. Tapi yang pertama adalah gelisah atas masalah yang sedang terjadi, dan yang selanjutnya adalah gelisah atas sesuatu yang belum terjadi. Ya, ada baca zikir pagi petang zikir al-masurat, banyak baca Quran, Bismillah insya Allah, banyak beramal soleh, terus mendekat kepada Allah, Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah ya. Semoga Allah lapangkan hatinya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, baik. Jazakallahu khairan katsiran, Ko Denis. Jadi memang tadi ya terkait jawabannya juga kita harus melapangkan diri kita, terus juga rutin-rutin baca Al-Masurat tadi ya. Al-Masurat ini juga tentunya banyak yang sering kita jumpai mungkin ya. Al-Masurat bisa Bapak Ibu download ataupun Bapak Ibu searching ya di Google ataupun di YouTube gitu ya. Insya Allah banyak petunjuk-petunjuk ataupun surat-surat yang apa saja yang dibaca saat Al-Masurat pagi, silakan bisa dirutinkan untuk mulai dibaca setiap paginya gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, karena waktu juga sudah ini. Pertanyaan yang terakhir ini dari Mas Diki, tapi sebelum saya bacakan, sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi kehadiran, silakan bisa mengisi presensi kehadiran, dan alhamdulillah atas tersenggahnya kajian ini mudah-mudahan senantiasa terus berlanjut dan kita mendapatkan pahalanya, amin ya rabbal alamin. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Diki. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya ini ya, maksudnya saya mau bertanya, jika kita pinjam uang untuk modal usaha di koperasi atau bank, apakah itu termasuk riba atau bukan? Nah, ini mungkin walaupun belum lengkap ya pertanyaannya, tapi spesifiknya adalah ya ini minjam uang di koperasi ataupun di bank, itu apakah termasuk riba atau bukan? Nah, kurang lebih seperti itu, Ko Denis. Mangga bisa dijawab. Bismillah. Untuk minjam di koperasi atau di bank riba atau bukan, tergantung akadnya dan bagaimana prosesnya. Kalau misalkan akadnya melanggar syariat, ya prosesnya ada bunga dan sebagaimana macamnya, maka jadi riba. Jangankan ke koperasi atau ke bank, ke perorangan langsung terus tapi dia minjemnya dibungain, tetap jadi riba ya. Maka bukan kepada lembaga apanya sebetulnya, tapi bagaimana prosesnya, bagaimana akadnya ya. Kalau misalkan ternyata prosesnya ada yang dilanggar, seperti misalkan ya dia pakai sistemnya bunga, riba, sebagaimana macamnya, ya mau kemanapun, mau ke perorangan pun, bukan ke lembaga, ya kalau ada pelanggaran syariat tetap riba ya. Jadi yang dilihat bukan kepada lembaga apa. Dan Bismillah, mudah-mudahan kita menjaga jangan sampai tergelincir kepada sesuatu transaksi akad yang membuat kita dimurkai oleh Allah, tambah jauh dari keridhaan Allah. Gitu mungkin ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, Sudah baik. semua ya.
Oke, baik, terima kasih Kak Denis. Jadi tadi ya terkait bagaimana kita menghutang untuk modal usaha itu dari koperasi atau di bank ya tergantung tadi akadnya ya, dan banknya atau koperasinya seperti apa, apakah syariah atau konvensional. Nah ini tentunya balik lagi ikhtiar kita untuk belajar hidup syariah ya, ataupun juga tidak riba ya. Apakah dengan kalau di saya dulu ada istilah minjem ke bank istilahnya itu saudara ataupun teman ataupun keluarga ya. Nah, IMF, bank IMF, ibu mertua family. Nah, ini insya Allah itu bank yang aman. Insya Allah juga terbebas dari riba ya, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya mungkin karena waktu juga kita juga di penghujung acara kajian kita kali ini. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran pada Ko Denis dan juga jazakumullah khairan katsiran pada teman-teman tim dari Dompet Al-Quran Indonesia dan MCI Jawa Timur yang telah menyelenggarakan kajian di malam kali ini, yang alhamdulillah atas kolaborasi dari MCI dan juga DEKI, kajian ini bisa terselenggara dan juga Bapak Ibu bisa mensupport kajian ini melalui yang tertera ya di kolom chat yang dikirimkan oleh admin, program-program dari MCI Jatim dalam pendampingan mu'alaf, kemudian bantuan untuk mu'alaf, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang digunakan untuk kebermasalahan dari umat bersama, seperti itu. Nah, mungkin untuk terakhir bisa closing statement ya dari Ko Denis, pesan-pesan untuk kita semua yang mengikuti kajian kali ini, ataupun juga nanti ditutup barangkali bisa juga dengan doa penutup ya. Itu kurang lebih dari saya selaku host di sini. Insya Allah selanjutnya akan ditutup dengan kata tausiah ataupun sepotong dua potong kalimat kata dan juga doa penutup. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Ko Denis. Masya Allah. Untuk kesimpulan sekali lagi ya, yang harus kita camkan sekali lagi, ini sudah sering tapi mudah-mudahan diulang biar hafal, yaitu bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Apa yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, meskipun bentuknya motor hilang, meskipun bentuknya dipecat, apapun. Jadi Allah teruslah yang jadi patokan utamanya, tujuannya. Kalau kita sudah benar-benar kayak gitu, benar-benar Allahnya Allah yang ada di hati, di saat itu kita baru benar-benar bisa ngerasa tenang. Ya, maka yuk jadikan apapun yang terjadi dalam hidup kita jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Dapat harta, dapat dunia, dapat jabatan, nggak apa-apa, boleh. Ya, dapat popularitas, nggak apa-apa, boleh. Ya, tapi gunakan itu semua untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah atau membuat orang lain tambah dekat kepada Allah. Baru itu jadi kebaikan. Daripada dapat semua yang kita inginkan tapi membuat kita tambah jauh dari Allah, maka itu adalah keburukan. Ya, musibah. Kita tutup dengan doa ya. Maka tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min fawqi fa innahu la yaghfiru dhunuba Allahumma kulil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum dzunubahum. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'un du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz wa qadir karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, jazakallahu khairan semuanya. Mari kita tutup dengan kalimat hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Masih semuanya mudah-mudahan jadi kebaikan. Mohon ampun atas segala kesalahan, mohon dimaafkan, diingatkan dan dikoreksi ya. Jika ada kebaikan maka kita bersyukur kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.